Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan metode penelitian dan penulisan ilmiah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai landasan teori penelitian terkait kutipan dan penggunaan software Mendeley. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah mengenai landasan teori penelitian terkait kutipan dan penggunaan software Mendeley. Landasan teori berisi uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep dasar yang relevan dengan masalah yang dikritisi atau dibahas. Di sini terdapat uraian mengenai pendapat orang lain yang berkaitan dengan cara mencari jalan keluar dari masalah yang diajukan, serta uraian mengenai implementasi kebijakan atau pengalaman-pengalaman yang sudah berhasil diterapkan pada tempat lain. Teori-teori yang dimuat di dalam skripsi minimal diambil dari 3 jurnal yang dapat dibuktikan dalam kutipan penelitian terdahulu dan daftar pustaka. Pada bab 2, landasan teori berisi tinjauan pustaka dan penelitian terkait. Berikut adalah contoh terkait dengan landasan teori. Tinjauan pustaka merupakan penjelasan tentang sumber acuan terbaru 5 tahun terakhir, mulai penelitian dari pustaka primer seperti artikel, jurnal, monograf, dan tulisan asli lainnya untuk mengetahui perkembangan penelitian yang relevan dengan judul atau tema penelitian yang akan dilakukan, dan juga sebagai arahan dalam pemecahan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka berupa uraian yang bersifat kuantitatif, kualitatif, suatu model matematis, ataupun bentuk-bentuk representatif yang lain. Kutipan, cuplikan, atau saduran dari literatur ditulis dengan menunjukkan penulis tahun, halaman. Penelitian terkait berisi tentang penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat berasal dari jurnal ber-ISSN 5 tahun terakhir dari tahun mulai penelitian. Teknik kutipan dalam pengutipan terdiri dari kutipan langsung dan tidak langsung. Beberapa aturan dalam kutipan langsung antara lain kalimat yang dikutip berisi definisi atau pengertian dari suatu teori. Kutipan harus sama dengan aslinya baik susunan kata, ejaan maupun tanda baca. Nama pengarang ditulis dengan kalimat yang dikutip dan diberi tanda kutip, maka penulisannya adalah nama pengarang diikuti dengan kurung tahun, titik dua, halaman buku yang dikutip. Ketentuan penulisan nama pengarang yang dikutip sebagai berikut: jika pengarang terdiri dari 3 orang atau lebih, maka hanya dituliskan dengan nama pertama pengarang diikuti dengan et al. Atau dan kawan-kawan. Jika nama pengarang lebih dari 1 kata, maka penulisan nama pengarang diambil hanya nama belakang. Atau acuan ke tulisan yang merupakan karya institusional tidak sedapat mungkin menggunakan akronim atau singkatan sependek mungkin. Contoh Dispenda Bekasi 2005, halaman 20. Kutipan panjangnya kurang dari 5 baris diketik 2 spasi dan mengikuti paragraf yang diberi tanda kutip. Contoh, pengendalian manajerial adalah kegiatan di tingkat lebih tinggi dibanding pengendalian operasional. Wujudnya merupakan pengukuran kinerja, penetapan tindakan-tindakan pengendalian perusahaan, aturan-aturan baru dalam pengembalian keputusan oleh pelaksana di tingkat operasional, dan pengalokasian sumber daya. Hartono 2013, halaman 19. Kutipan panjangnya lebih dari 5 baris atau lebih diketik 1 spasi dengan paragraf lurus sesuai ketentuan paragraf, atau menggunakan tab dari tepi kiri tanpa tanda kutip. Contoh, fungsi sistem yang utama adalah menerima masukan, mengolah masukan, dan menghasilkan keluaran. Agar dapat menjalankan fungsinya ini, sistem akan memiliki komponen-komponen input, proses, keluaran, dan kontrol untuk menjamin bahwa semua fungsi dapat berjalan dengan baik. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan. Menurut Yunarto 2006, halaman 5 sampai 6. Jika kutipan merujuk ke sumber lain, maka sumber kutipan adalah tetap sumber kutipan pengutip, tetapi dengan menyebut siapa yang mengembangkan pendapat tersebut. Bentuk tulisannya adalah nama ahli atau penggagas dalam pengarang dalam kurung tahun, titik dua, halaman, dan diletakkan sebelum dan sesudah kutipan. Contohnya, sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain. Menurut Michael A. Porter dalam MC Cloud dan Scale 2009, halaman 34. Sedangkan teknis pengutipan tidak langsung hanya inti atau sari pendapat atau dalam bentuk poin-poin yang dikemukakan atau tidak menggunakan tanda kutip dengan ketentuan. Kutipan diintegrasikan dengan teks atau paragraf. Jarak antara baris 2 spasi. Kutipan tidak dihapus dengan tanda kutip. Kalimat yang kutip bukan berupa pengertian atau definisi. Kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti sendiri. Sebelum poin-poin kutipan diambil nama pengarang terlebih dahulu, dicantumkan dalam bentuk teks. Bentuk penulisannya adalah nama pengarang diikuti dengan dalam kurung tahun, titik dua, halaman. Contoh teknik penulisan kutipan tidak langsung berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas adalah contoh kalimat yang diubah parafrasenya kutipan yang tidak sama dengan kata-kata aslinya. Kalimat yang asli dibuat oleh Raymond McLeod Jr. dan Josh
B-cell. Manajemen harus waspada terhadap tambahan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Kaitan seperti ini dapat menghasilkan suatu sistem interorganisasional menurut McLeod dan Sell tahun 2009 halaman 35. Kalimat parafrasenya, suatu sistem interorganisasional dapat dihasilkan dengan menambah keunggulan dengan cara mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Dalam hal ini, manajemen patut mewaspadainya. Menurut McLeod dan Skell tahun 2009 halaman 35. Contoh kalimat yang dihilangkan berupa uraian tanpa mengubah maknanya. CEO atau CTO dapat memposisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan syarat-syarat berikut menurut McLeod dan Skell tahun 2009 halaman 45 adalah meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis, pelajari pola bisnisnya, bukan hanya teknologinya. Secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen ini, jangan menunggu untuk diundang, fokus pada perbaikan bisnis. Gaya bahasa salah satu komponen khas dari skripsi adalah memberikan nuansa personal dalam gaya penyajian. Gaya penyajian yang berupa gaya bahasa biasanya tersusun berdasarkan gaya penyampaian pribadi atau dipengaruhi bahasa dari penyusunnya. Hal ini sering diartikan berupa kalimat yang khas dengan beberapa kata yang tampak dominan dalam penulisan, bahkan tak jarang dilengkapi dengan kutipan beberapa istilah bahasa yang lazim digunakan oleh sukunya. Tidak ada pedoman baku gaya penyajian yang menyangkut teknis penyampaian bahasa, hanya format dan susunan. Cara membahas skripsi memang harus menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran gaya penyampaian ini hendaknya tetap memperhatikan kaidah berbahasa yang benar sehingga tidak ada kesan yang sengaja dibuat oleh salah satu digunakan untuk menyerang pengguna kata yang salah. Penggunaan kata daripada yang biasanya digunakan oleh para pejabat yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya, sebaiknya itu tidak digunakan dalam skripsi, serta di dalam skripsi tidak perlu adanya humor atau kalimat yang mengundang senyum. Gaya penyajian memang akan mampu membuat kesan penyampaian yang lebih luas, artinya gaya penyajian tersebut akan lebih sedikit membuat aluri dalam bentuk penyajian terkadang berkesan kuat dan kaku. Sebab faktor teknis yang harus dilakukan pada paduan yang serasi antara metode ilmiah, gaya penyajian, pemahaman istilah, pemahaman tata bahasa, dan pemahaman penulisan akan mengantarkan skripsi seorang mahasiswa memiliki bobot yang memadai. Aturan penulisan di dalam skripsi harus menggunakan bahasa yang ilmiah dan baku dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan di dalam menggunakan gaya bahasa untuk penulisan karya ilmiah, yaitu hindari menggunakan kata istilah asing, sedapat mungkin menggunakan istilah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Apabila ada istilah-istilah asing, jangan salah tulis serta harus sesuai dengan maksud kalimat yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Apabila ada istilah bahasa Indonesia yang perlu dijelaskan dalam bahasa asing, maka di belakang istilah bahasa Indonesia tersebut langsung ditulis istilah asingnya di dalam kurung atau sebaliknya. Contoh, piutang, account receivable. Account receivable itu adalah piutang. Jika ada bahasa asing yang belum ada terjemahnya di dalam bahasa Indonesia, maka dituliskan kata tersebut secara miring atau diberi garis bawah. Contoh, eksekutif atau eksekutif, cyberspace atau cyberspace. Usahakan tidak menambahkan hal-hal seperti catatan tambahan, keterangan, dan sebagainya secara tersendiri lebih dari dalam perubahan pokok teks. Hal-hal semacam ini justru akan memberi kesan yang kurang cermat dan tidak sistematis, sehingga akan tampak sekali ketidaksamaan dan kekurangan dari penulisan skripsi tersebut. Jangan sekali-sekali menggunakan singkatan-singkatan yang tidak resmi seperti yang disingkat YG dan terhadap disingkat THD dan sebagainya. Penggunaan garis miring dalam arti atau ditiadakan menggunakan istilah atau untuk maksud tersebut kecuali untuk singkatan yang resmi, contoh PKL atau riset dan lain sebagainya. Jangan menambah atau mempertebal skripsi hanya sekedar untuk mencakup persyaratan sehingga materi yang dibahas dalam skripsi menjadi kabur dan tidak ada relevansinya. Untuk penggunaan kata terdiri dari adalah sebagai berikut, yaitu bahwa diantaranya seperti diakhiri langsung ketik 2. Cukup salah satu yang digunakan. Penulisan tanda baca pada uraian atau kalimat dalam skripsi seperti tanda titik 2 dalam kurung tanda tanya atau kutip menghubung, tidak diberi spasi pada kalimat atau kata yang diberi tanda tersebut. Contoh, data sebutkan PKL atau riset, judul yaitu file-file dan sebagainya, kecuali dalam bentuk format formulir atau isian.
Singkatan dan kata yang diulang. Di dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi, jangan mempergunakan singkatan yang tidak resmi seperti singkatan di bawah ini, DLL dan lain-lain, DST dan seterusnya, YBS yang bersangkutan, DSB dan sebagainya. Jika Anda menulis suatu singkatan yang resmi, maka ketentuan itu harus selalu diperhatikan. Dalam bahasa Indonesia yang resmi, singkatan kata-kata tersebut harus diberi tanda titik di belakangnya. Pada akhir-akhir ini, suatu kecenderungan untuk tidak menggunakan tanda titik pada setiap kata disingkat seperti ABRI, ALRI, AURI, dan sebagainya. Dalam suatu tulisan karya ilmiah atau skripsi, jangan mempergunakan kata-kata singkatan yang tidak resmi, karena hal ini mempersulit seorang membaca atau menguji skripsi dalam rangka membaca serta menilai isi dari tulisan yang terdapat dalam tulisan ilmiah atau skripsi tersebut. Selain itu pula, kata-kata yang diulang harus ditulis seluruhnya dan jangan menulis angka 2 di belakang kata yang diulang. Contohnya, misalnya kata 2 sebaiknya kata-kata. Kata berulang 2 sebaiknya ditulis berulang-ulang dan seterusnya. Penulisan daftar pustaka, referensi utama dalam jurnal internasional, dan proceeding semua referensi harus paling relevan dan sumber up to date. Referensi yang ditulis dalam gaya American Journal of Medical Hygiene menggunakan software Mendeley. Penulisan daftar pustaka pada transkripsi kampus wajib mengikuti ketentuan di bawah ini. Nama pengarang ditulis mulai dari nama belakang, keluarga, diikuti dengan tanda koma, kemudian nama depan disingkat kecuali nama Cina. Nama pengarang yang ada pada kutipan wajib dimasukkan dalam daftar pustaka yang ditulis secara lengkap. Daftar pustaka diurut berdasarkan abjad. Sebutkan gelar pengarang, tidak perlu dicantumkan. Setiap pustaka diketik dengan jarak 1 spasi rata kiri kanan, tetapi antara satu pustaka dengan pustaka lainnya diberi jarak 2 spasi. Batasan tahun referensi pustaka minimal terbitan 10 tahun terakhir jika referensi berasal dari artikel jurnal. Berikut adalah contoh jika referensi dari artikel jurnal seperti berikut ya. Jadi ada nulis 1A, nulis 2B, tahun, judul naskah, nama dari jurnal atau singkatannya, volume atau isu, dan halamannya. Penulisan daftar pustaka berasal dari proceeding yang terdiri dari beberapa volume seperti berikut, dan proceeding yang terdiri dari satu volume seperti berikut. Nah, inilah contoh lanjutannya dari mengacu pada dari buku ya. Jika referensinya mengacu pada berbagai halaman dalam sebuah buku, jika referensi mengacu pada halaman yang terpisah dalam sebuah buku, jika buku yang diedit pada bab yang ada dalam buku. Berikut adalah contoh buku terjemahan dilanjutkan dengan referensi berasal dari hak paten ya. Jika referensi berasal dari standar ya, standar-standar yang ada di IEEE, misalkan jika referensi berasal dari laporan, dan referensi berdasarkan dari internet ya, seperti ini. Referensi pustaka dari internet melalui URL web resmi dapat ketentuan berikut adalah, ini contohnya seperti ini. Bukan berdasarkan dari Blogspot, WordPress, atau Wikipedia. Cara instalasi Mendeley, unduh Mendeley desktop, simpan file Mendeley-nya desktop di hard drive. Berikut adalah contoh linknya ya, seperti ini. Diunduh, nanti akan menghasilkan link seperti ini. Lalu lanjutkan, pasang Mendeley desktop, double klik icon Mendeley desktop. Jika unduhan jendela browsernya, lalu ikuti instruksi yang ada di layar. Buka Mendeley desktop, lalu kita akan siap untuk digunakan ya, seperti ini. Lalu kita akan jalankan menggunakan run. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.